Halo, selamat datang kembali Sobat Uner. Di sini saya akan membahas yang namanya SPayLater Shopee ya. Jadi di sini saya udah makainya itu sekitar 5 tahunan lah. Yaitu semenjak tahun 2021 atau 2020 ya. Pokoknya itulah. Jadi ini saya akan bercerita user experience di sini ya. Jadi pengalaman saya memakai SPayLater Shopee, saya pernah melakukan bayar dan saya pernah mencairkannya ya. Dan sampai sekarang saya pakainya apa saja itu dan apa yang, apa ya, menjadi alasan saya pakai SPayLater Shopee ini. Ini menjadi kebutuhan apa jadi candu ya. Di sini ya, mungkin candu kayaknya ya, nah di sini. Di sini sobat bisa tengok di layarnya, di sini saya ada tagihan sebesar 1.400.000 ya. Nah, di sini untuk bulan Mei ya. Nah, jadi temponya di bulan Mei ini ya. Nah, di sini jumlah kredit saya itu 3.170.000 ya. Dan kredit tersedia 798.653.000. Nah, di sini saya akan membahas pengalaman saya memakai Shopee PayLater ini ya, sobat. Jadi, saya memakai SPayLater Shopee ini untuk membeli kebutuhan barang ya. Ya, biasanya saya pernah beli HP, saya pernah beli apa sajalah kebutuhan-kebutuhan yang saya inginkan ya. Dan saya pakai menggunakan SPayLater Shopee. Nah, alasannya juga karena di SPayLater Shopee kalau kita bayarkan itu, kita ada promo ya, diskon untuk menggunakan SPayLater Shopee ya. Jadi ada diskon-diskon tertentu ya. Nah, itu yang menjadi alasan mendasarnya. Cuman dari sini ke sini, saya tuh merasa jadi memiliki gitu ya kan. Padahal limit ini cuman angka di sini ya. Nah, kadang saya bayar pakai untuk WiFi IndiHome, token listrik, dan yang lain-lain. Dan saya terjebak di promo-promo diskonnya. Mungkin sobat juga sama seperti saya rasanya. Wah, coba di kolom komentar, apakah perasaannya seperti saya? Kayaknya kan ingin memiliki gitu ya kan. Kayak punya aja lah limit nih, padahal bukan saldo kita, uang kita, kayak lihat saldo kita di sini ya kan. Seperti itu. Kan kadang buat belanja ShopeeFood, belanja kemana pakai scan QRIS ya kan, pakai SPayLater, ada merchant yang support beli kopi scan QRIS ya kan, beli ini scan QRIS, beli ke Indomaret scan QRIS ya kan, sampai mencarikan limitnya scan QRIS ya kan. Nah, seperti itu ya yang saya rasain ya di sini ya. Nah, saya akan kasih tengok saya itu sudah pakai SPayLater Shopee ini 5 tahun ya. Lumayan lama ya, 5 tahun ya. Mungkin sobat-sobat yang udah pakai SPayLater Shopee dari tahun berapa, coba komen di bawah apa aja pengalaman yang baiknya, yang nggak baiknya, coba komen ya di sini. Nah, ini saya akan kasih tengok tagihan saya ya. Nah, ini di tahun 2026. Terakhir saya melunasi 1.403.000 ya. Dan 897.000, 1.183.000. Ini saya yang 1.400 ini saya mencairkan limit Shopee PayLaternya. Sobat bisa tonton di video baru berikut ini ya. Saya cairkan sebesar 400.000 ya. Nah, di sini saya akan kasih tengok di tahun 2025 ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia. Saya pakainya itu secara masif, bahkan saya pernah bayar sekitar 2.200.000. Ini 2.200.000 ini membayar kebutuhan ya, token listrik, WiFi, dan yang lain-lain. Nah, itu mungkin token listrik, WiFi, yang lain-lain itu cuma 1.100.000 lah, lebihnya saya cairkan. Saldo limitnya saya cairkan sekitar 1.100.000 kalau nggak salah ya, totalnya ya. Dan ini bulan Oktober ya untuk bayar token listrik dan lain-lain. Dan ini ya saya bayarnya segini nih. Nah, ini yang kecil-kecil ini tidak ada kebutuhan lain. Nah, ini sudah mulai memakai Shopee PayLater mencairkan limitnya ya. Nah, di sini. Ini di tahun 2025 ya. Nah, di tahun 2024. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini saya nggak makainya itu nggak secara masif di tahun 2024 ya. Pakainya sebutuhnya aja gitu. Beli barang lah, ini darurat lah.
barang-barang paling token listrik, WiFi ya. Dan ini udah mulai ya mencairkan limit ke saldo dana ya. Ini udah mulai ya. Nah, tuh di tahun 2023 juga ya. Nah, di sini ya. 2023 ya. Nah, ini kan kecil-kecil nih 2023 tuh. 2022 ya. Ya, di 2022 saya pakai di bulan Oktober 2022 ternyata. Jadi belum genap 5 tahun gitu ya. Belum sampai 5 tahun lah. Baru 4 tahun lah berarti ya. Salah mungkin ya, video saya. Nah, jadi kesimpulan saya kalau sobat bisa hindari saja ya. Karena ini adalah candu jadinya. Awalnya untuk kebutuhan, sekarang udah jadi candu ya yang saya rasakan ya. Udah kayak udah apalah gitu. Ya memang sih SPLT Shopee ini menawarkan kemudahan ya bagi kita ya. Jadi kita tinggal scan kayak yang baru gajian habis ya kan, kita tinggal scan ya boro-boro yang ada saldonya di ATM-nya, di BCA ya kan, langsung scan. Nah, ini menawarkan kemudahan-kemudahan ya gitu ya. Jadi udah kayak candu gitu ya kan. Candu aja nggak bisa lepas gitu ya kan. Dan menjadi kebiasaan ya. Nah, di situ negatifnya ya. Dan saya pernah telat bayar ya. Itu juga di spam telepon ya, kontak saya di spam telepon sama DC-nya ya, itu telat beberapa hari lah, 3 hari 4 hari lah waktu itu ya. Jadi ditelepon sama DC-nya, lalu saya SPLT Shopee-nya dibekukan selama 2 bulan ya, saya nggak bisa pakai. Nah, dan negatifnya seperti lah, ganggu lah di jam kerja kita ya kan. Apalagi kita yang sehari-hari di depan HP, device ya kan, kita pantau dan ditelepon terus ya. Jadi mungkin itu saja pengalaman saya memakai SPayLater Shopee ini ya. Jadi kesimpulannya itu ya ada plus minusnya. Yang plusnya itu menawarkan kemudahan bagi kita ya. Kita tinggal scan aja, berbelanja tinggal scan misalnya. Kalau motor kita rusak, bayar di bengkel kebetulan bisa di-scan ya kan, untuk keadaan darurat ya seperti itu ya, keadaan darurat. Apalagi kita nggak bisa malam-malam tiba-tiba token listriknya habis ya kan, mati ya kan, bisa di-scan juga, bisa dibayarkan pakai SPayLater Shopee ya kan. Kadang bayar makanan ada promo ya kan, kadang ada promo-promo di Shopee kita pakai SPayLater gitu ya kan, saldo kita belum gajian ya, itu positifnya ya. Dan kalau negatifnya apa Bang? Kalau negatifnya kita kayak kecanduan yang pertama ya. Kayak memiliki padahal ini limit ini bukan punya kita. Ini limit ini hanya sementara ya. Ini hanya angka ya. Dan kita udah kayak punya gitu ya kan. Dan kita pikir wah pakai aja nih. Gak apa-apa 20.000 pakai aja nih. Gak apa-apa 100.000 sampai 2 juta 3 juta ya kan, tahu-tahu sisa gaji kita udah habis untuk membayarkan SPayLater Shopee ya. Seperti itu ya yang saya rasakan. Mungkin sobat bisa berkomentar di bawah ya, apa-apa saja pengalamannya memakai SPayLater Shopee ini ya. Nah, yang saya rasakan seperti itu ya. Jadi gunakan dengan bijak SPayLater Shopee ini ya. Ya. Kita punya hutang, tanggung jawab, dan SPayLater Shopee ini ada bunga, ada denda keterlambatannya. Dan di sini saya bukan ahli keuangan. Di sini saya hanya sharing ya. Mungkin ada sobat yang sama rasanya seperti saya ya kan. Bisa berkomentar di bawah kan. Oh Bang, saya begini-begini Bang, SPayLater Shopee Bang. Oh saya denda ini ya Bang. Saya pakai ini SPayLater Shopee Bang. Dan saya nggak bisa pakai SPayLater Shopee saya Bang. Nah bisa berkomentar di bawah ya. Mungkin ya seperti itu ya pengalaman memakai SPayLater Shopee ini ya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sharing ke sobat. Ini cuman video review pemakaian SPayLater Shopee by user experience ya, yaitu experience saya ya, yang saya sharing ke channel ini ya. Nah, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sobat yang nonton yang belum mengajukan ya. Pikir-pikirlah lebih dahulu ya, butuh apa tidaknya. Nanti terjebak dan candu seperti saya ini ya. Nah, apabila sobat suka dengan channelnya tinggal klik subscribe ya.
Dan mudah-mudahan orang subscribe channel ini adalah orang-orang yang maju di masa depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.